Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pagi yang cerah ini di hari Rabu kita semua dilimpahkan nikmat sehat, nikmatnya bahagia, nikmatnya rasa syukur karena kita masih diberi kemampuan untuk melihat, mendengar, untuk makan, untuk bernafas. Nah, pada pagi ini, sesuai jam mata kuliah, jadwal kita adalah e-learning, sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, maka bagi kalian yang sudah menyaksikan pembelajaran video-video sebelumnya, pada minggu ini Bapak sampaikan lanjutan dari materi-materi kita, yaitu materi yang ketujuh, tentang tata kelola manajemen e-learning, atau bagaimana kita mengelola sebuah e-learning agar termanajemen, agar tersusun dengan baik. Langsung Bapak sampaikan atau Bapak tampilkan materinya. Nah, e-learning pada kebanyakan penggunaannya sekarang ini digunakan pada diklat-diklat. Contoh, guru-guru sekarang di diklat menggunakan e-learning. Mahasiswa, dosen, para praktisi, para pekerja, pegawai itu dididik dan dilatih menggunakan e-learning. Tujuannya karena untuk memudahkan, tidak perlunya kita harus ke tempat lokasi, lebih murah, lebih efektif dari segi pembiayaan. Nah, maka perlulah pengadaan diklat e-learning tadi. Nah, konsep e-learning tadi dia berkembang secara dramatis selama 1 tahun ini, di mana kita dipaksa untuk bisa menggunakan e-learning, baik kita sebagai user maupun sebagai maker atau yang membuat. Kemudian berkembang juga istilah ICT atau Information Communication Technology, dalam bahasa Indonesianya adalah TIK. Nah, e-learning tadi memberikan peluang bagi kita semua untuk melaksanakan berbagai jenis-jenis kegiatan, baik itu untuk pendidikan, seminar, pelatihan, workshop, ujian, semua bisa dilakukan menggunakan e-learning. Bahkan sekarang tes TOEFL, kemudian tes-tes untuk rekrutmen pegawai, semuanya menggunakan e-learning, tidak harus ke kota tujuan. Selanjutnya, persiapan untuk kita mengelola sebuah e-learning itu adalah bagaimana e-learning bisa dilaksanakan, bagaimana bentuknya, dan apa saja aspek yang harus disiapkan. Yang pertama adalah kita sebelum membuat sebuah e-learning harus tahu dulu kompetensi lulusan. Artinya gini, apakah e-learning ini diperuntukkan untuk siswa SMK atau mahasiswa atau pegawai? Artinya ketika jenjang-jenjang tersebut diklasifikasikan, maka kompetensi lulusannya pun berbeda-beda. Mungkin pada jenjang SMP, SMA, SD, kompetensinya hanya sampai misalkan ranah mengetahui, misalkan pada perguruan tinggi hingga ranah melaksanakan, misalkan pada ranah pegawai sampai mengevaluasi. Kemudian apa? Peserta didik atau mahasiswa atau peserta diklat tadi. Yang kedua, tidak mungkin e-learning bisa terlaksana jika tidak ada pesertanya. Selanjutnya, kontennya atau materinya. Nah, materi yang ingin disampaikan apa, kemudian mencakup tentang hal apa saja, infrastruktur atau alat-alatnya, mungkin dari segi jaringan, kelengkapan alat, kemudian bagaimana peserta juga dilengkapi dengan alat-alat yang mereka butuhkan, itu termasuk bagian dari infrastruktur.
Selanjutnya adanya organisasi dan SDM, artinya LMS atau e-learning ini tidak hanya dikelola oleh satu orang. Bisa jadi misalkan e-learning pada sebuah universitas itu dikelola oleh sebuah unit organisasi, misalkan bagian Biro Administrasi Akademik, dan di dalamnya memiliki orang-orang atau SDM yang memang mengelola bagian-bagian e-learning itu. Dan konteksnya tadi apa? Apakah konteksnya untuk bidang pendidikan, apakah konteksnya untuk bidang pelatihan, atau konteks lainnya, misalkan e-learning ini digunakan untuk komunitas, misalkan memiliki hobi bahasa Inggris. Nah, maka konteksnya adalah bahasa. Jadi e-learning ini digunakan untuk pelatihan-pelatihan bahasa seperti itu. Nah, ini kalau kita buat sebuah diagram T seperti ini, pecahannya tadi, apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah pengembangan tools. Seperti kemarin kita sudah menggunakan Moodle. Itu bagian dari pengembangan tool. Ada lagi kita menggunakan Edmodo, itu juga pengembangan tool. Kemudian ada course management system. Artinya selain kalian membuat, kalian memanage, kalian mengisi materi, kita membuat daftar hadir, kita membuat video, kemudian kita tampilkan, kemudian waktu aksesnya. Nah, yang terakhir bisa membeli, memanfaatkan yang sudah ada. Artinya sudah saya sampaikan bahwa LMS itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, sehingga perlu disiapkan apakah learning yang kita gunakan ini berbayar atau gratis. Hal-hal yang seperti itu perlu dipahami karena misalkan sebuah LMS itu berbayar, artinya dia memiliki pengeluaran yang besar. Tapi misalkan LMS itu hanya diberikan secara cuma-cuma, maka kebanyakan orang pasti memilih yang tidak berbayar. Itu hal-hal yang disiapkan harus kita pahami. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang pertama tadi SDM, siapa yang mengelola? Kemudian kemampuannya dalam mengelola. Dan infrastruktur harus ada alatnya, jaringannya. Bahkan e-learning pun harus ada ruangan. Artinya ruangan untuk menyampaikan materi, ruangan untuk menerima materi, sama halnya seperti kita dialog seperti ini, itu harus ada tempat. Makanya harus ada SDM, harus ada kemampuan dalam berorganisasi, dan menyiapkan infrastruktur. Nah, sedikit saya sampaikan perubahan paradigma. Jadi sekarang itu kita mengerucutkan sesuatu ya, yang dulunya kompleks kita sederhanakan, yang dulunya sepertinya ribet kita buat mudah, yang dulunya harus bertele-tele sekarang dibuat simpel. Nah, itu adanya perubahan paradigma menuju minimalis instruction. Artinya seluruh aturan tata kelola itu diminimalis. Contoh dari e-learning ini kan dia menghasilkan minimalis instruction karena apa? Yang pertama, peserta didik itu belajar secara mandiri. Dia bisa mengakses kapanpun, dimanapun, sesuai kondisi yang ia rasa nyaman. Tugas dan latihan pun sekarang sumbernya bisa diambil dari mana saja, selama itu jelas dan kredibel, artinya bermutu dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian penerapan prinsipnya mastery learning, artinya dalam kita belajar menyampaikan materi-materi itu hanya konsep, hanya mastery-nya saja. Untuk selanjutnya pengembangan bisa kalian explore sendiri. Kemudian banyak aktivitas di luar kelas. Karena sifatnya jarak jauh, mungkin ada yang mengakses sambil di
pinggir sungai, mungkin ada yang mengakses di mall, ada yang mengakses di pinggir jalan, ada yang mengakses di toko. Kemudian banyak memanfaatkan media, yaitu salah satunya LMS, Moodle, ada Google Classroom, ada YouTube, ada WhatsApp, berbagai macam media-media yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Kemudian komunikasinya dua arah, artinya ketika kita bingung, kita bisa bertanya baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung seperti apa? Misalkan saat Zoom meeting, kalian langsung bertanya, itu komunikasi secara langsung. Tapi jika tidak langsung, bisa melalui WhatsApp. Ketika setelah menonton video ini, kalian bertanya, kemudian saya respon, itu juga termasuk dari komunikasi dua arah yang secara tidak langsung. Nah, ini teori-teori belajar. Menurut ahli kan ada teori konstruktivisme. Silahkan, ada 8 komponen. Silahkan, ini termasuk dari jenis-jenis gaya belajar. Kita lewati saja. Rancangan e-learning. Nah, yang pertama, bagaimana kita ingin membuat sebuah e-learning atau merancang, mendesain manajemennya. Yang pertama adalah kita buat dulu programnya apa. Atau misalkan kita sebagai guru, mata pelajaran apa yang akan kita buat. Kemudian panduan operasionalnya, itu istilahnya SOP-nya atau kontraknya atau silabusnya. Silabus itu adalah tatanan-tatanan pertemuan hingga 1 semester, aturan-aturannya. Pengemasan bahan belajar, misalkan mau dibuat berbasis proyek, atau berbasis pengetahuan, atau berbasis masalah, atau ada lagi berbasis, misalkan yang sekarang ini blended learning, artinya antara pembelajaran langsung dan tidak langsung itu dibuat ganti-ganti atau mix-max. Kemudian distribusi bahan belajar, artinya tiap minggu kita mengupload, kita memberikan materi, bahan bacaan, latihan, video, tutorial. Nah, kemudian tutornya siapa? Siapa yang ingin mengajar, itu perlu kita siapkan juga dalam mengelola. Misalkan kita pertemuan 1 sampai 3 tutornya dari Universitas A. Kemudian pertemuan 3 sampai 7 dari Universitas B, atau dari industri A, atau dari sekolah A, atau kita terus sebagai tutornya juga bisa. Jadi tutor juga penting dalam kita memanage sebuah e-learning. Atau bahkan tutor itu juga bisa disampaikan oleh peserta karena adanya komunikasi dua arah. Jadi ada kalanya sebagai pemateri, ada skalanya peserta juga memberikan materi. Kemudian pengembangan LMS. Nah, LMS tadi atau e-learning tadi bisa kita kembangkan. Misalkan, oh ternyata kurang menarik, perlu adanya survei kepuasan. Misalkan, nah, dari tingkat kepuasan survei tadi bisa kita kembangkan apa yang kurang-kurang. Misalkan, oh warnanya terlalu membosankan sehingga kita variasikan. Oh materinya monoton sehingga kita buat menarik. Kita buat misalkan tambahan-tambahan animasi seperti itu. Dan bagaimana kita mendesainnya? Ini adalah alurnya. Nah pada bagian akhir ini ada e-learning blended. Yang dimaksud dengan blended ini sudah kita terapkan sekarang. Artinya blended ini adalah sistem pembelajaran yang menyatukan antara pembelajaran secara langsung dan tidak langsung. Nah, ini coba saya terapkan pada semester ini. Jadi pada minggu pertama kita pertemuan menggunakan Zoom, minggu kedua menggunakan Google Classroom, minggu ketiga Zoom lagi, minggu keempat Google Classroom, dan seterusnya bergantian silih satu minggu. Nah, itu dinamakan dengan blended atau pembelajaran blended learning.
Nah, ini rancangannya, silahkan kalian lihat. Kemudian perancangannya. Nah, pada bagian akhir ini kan sekarang ada beberapa paket software yang khusus didesain untuk e-learning, misalnya Moodle. Memang kebanyakan LMS sekarang menggunakan Moodle. Nah, ini untuk materi selanjutnya setelah UTS. Sampai sini dulu penjelasannya. Saya berikan contoh e-learning yang sudah dikelola. Contohnya, saya berikan atau saya tampilkan yang telah saya buat. Misalkan yang gampang saja dulu di Google Classroom. Saya misalkan pada semester ini mengajar 4 mata kuliah, kemudian di 3 tempat. Misalkan ada pengantar pendidikan, komputer dasar, sistem operasi, e-learning. Ini di IAIN ada 4 kelas. Kemudian di sekolah menengah kejuruan ada 2 kelas, sehingga saya memanajernya. Kalau tidak bisa memanajemennya dengan baik, maka akan berantakan. Maka di manajemen per kelasnya tadi. Di mana di sini ada keterangan hari, semester berapa, kemudian bisa kita lihat sudah perkembangannya. Misalnya di e-learning, oh ternyata sudah pada tahap pertemuan ke-7. Karena di sini sudah 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian 6. Berapa anggotanya? Kita bisa lacak di sini. Nah, untuk rekap nilai juga bisa kita download nantinya di spreadsheet hasil garapan tugas-tugas. Nah, ini bisa dikelola, artinya manajemennya sudah terkelola. Bisa kita lihat dengan baik. Atau contoh LMS lainnya adalah saya tampilkan ini LMS yang sudah memang betul-betul LMS. Nah, misalkan kita menyelenggarakan diklat. Diklat ini adalah perancangan sebuah model 3 dimensi menggunakan inventor software. Nah, ini sudah bisa dilihat LMS-nya. Meliputi misalkan bagian awal adalah pengantar. Kemudian ada pengumuman. Untuk administrasi kita harus melengkapi berkas-berkas, SK, surat tugas, diklat. Kemudian panduan diklat, fiturnya, pertemuannya menggunakan Webex bukan Zoom. Kemudian ini kegiatan pembelajaran 1 meliputi keselamatan, kesehatan kerja, dan lain-lain, prosedur mutu, ada bahan bacaan, ada tugas, ada kantong tugas, ada forum diskusi, ada feedbacknya, ada tes formatifnya, ada kegiatan pembelajaran 2, ada kegiatan pembelajaran 3, hingga pertemuan terakhir di pembelajaran 6 dan penutup. Nah, ini merupakan contoh dari e-learning diklat. Jadi sudah termanajemen, sudah terkelola dengan baik. Seperti itu. Mudah-mudahan seiring kita banyak belajar, kita banyak berlatih, kita bisa sampai tahap mengelola sebuah e-learning dengan baik. Nah, tujuannya apa? Karena suatu saat ketika kita terjun di masyarakat, kita terjun di dunia pendidikan, dunia pegawai, dunia pekerjaan, kita tidak lepas dari yang namanya sebuah sistem. Sistem itu memang banyak. Salah satunya adalah sistem pembelajaran jarak jauh. E-learning ini merupakan solusi pembelajaran 4.0 yang sifatnya harus mampu dilaksanakan. Sehingga kita digenjot untuk paham. Banyak-banyak berlatih, banyak-banyak mencari sumber-sumber dari internet, dari para pengajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan suatu hari bisa digunakan untuk lingkungan masyarakat. Silahkan kita lanjutkan diskusi di WhatsApp.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.